channel. Kembali lagi bersama saya Sarah Magdalena Akorwa. Di sini seperti biasa tugas akhir ya guys. Perkenalkan dulu ya secara resmi. Nama saya Sarah Magdalena Akorwa dengan NIM 24221006 dari program studi Informatika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Trisakti Yogyakarta. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai perangkat input yang biasa sering kita temui, tapi kita nggak tahu nih sebenarnya di dalamnya itu apa aja sih di dalam perangkat input tersebut. Jadi perangkat yang saya ingin bahas yaitu mikrofon. Pasti teman-teman tahu nggak sih mikrofon? Biasanya ada di HP atau tidak mic yang biasa sering kita nyanyi gitu. Nah, itu akan kita bahas di video kali ini. Jadi stay tune dan jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Let's go! So guys, mikrofon adalah salah satu perangkat input yang pada dasarnya itu digunakan untuk menghubungkan antara kita manusia dengan perangkat. Jadi mikrofon ini bekerja dengan cara mengubah gelombang suara. Jadi pada saat kita ngomong nih, itu kayak ada gimana ya, getaran yang tidak terlihat gitu. Nah, jadi getaran ini akan diambil oleh mikrofon, lalu mengubahnya menjadi sinyal listrik, lalu kemudian akan direkam maupun ditransmisikan menggunakan kayak mixer apa gitu, terus akan diperkuat di situ, lalu diteruskan ke speaker. Jadi mikrofon ini sebagai perantara, penerjemah. Pada saat kita berbicara, suara kita merupakan gelombang suara, tetapi komputer atau perangkat HP akan menangkapnya sebagai sinyal elektrika. Nah, jadi mikrofon ini, kembali lagi yang saya tekankan bahwa mikrofon ini merupakan perantara. Jadi perantara antara saya sebagai user dengan komputer atau HP maupun perangkat elektronik lainnya, untuk dapat memahami secara seksama bagaimana hubungan antara perangkat tersebut. Oke, tadi kan udah disinggung mengenai gelombang suara. Jadi sebelum kita masuk lebih dalam ke komponen-komponen inti dari mikrofon, kita perlu mengetahui dulu apa sih gelombang suara. Jadi guys, gelombang suara itu pada saat kita bernyanyi, pada saat kita berbicara seperti begini, itu terdapat kayak gimana ya, getaran di udara gitu loh, kayak gini. Nah, getaran itu kemudian bergerak seperti gimana ya, kalau macam kayak kita ciping batu gitu di air, terus kayak dia lompat gitu kan. Nah, getaran suara kita di udara tuh seperti begitu. Nah, pada saat itu di dalam mikrofon, getaran suara itu merupakan frekuensi. Jadi frekuensi adalah gelombang yang menentukan nada. Nah, sedangkan pada amplitude itu menentukan besar kecilnya volume. Jadi guys, pada dasarnya gelombang yang dihasilkan pada saat kita ngomong itu merupakan data mentah. Nah, pada saat masuk ke dalam mikrofon, gelombang tersebut akan diproses lalu menghasilkan sinyal listrik. Jadi mungkin seperti itu cara
gelombang suara bekerja, dan kita akan masuk lagi ke dalam komponen-komponen inti di dalam mikrofon. Cara kerja yang kita harus ketahui, komponen-komponen ini bekerja gimana sih? Nah, kita akan bahas satu persatu. Jadi yang pertama terdapat diafragma. Nah, ini merupakan inti dari mikrofon. Jadi diafragma ini merupakan kayak membran tipis yang bergetar ketika gelombang suara yang kita bicarakan itu. Membran tipis ini akan menerima menerima gelombang suara tersebut. Jadi pada saat kita ngomong, ya kita ngomong, contoh gimana? Nah, kita ngomong kayak gini kan, kita ngomong. Terus ini membran tipisnya. Jadi pada saat kita ngomong itu gelombang suaranya kayak nempel di sini, gitu. Akan diterima di sini. Ya. Nah, kemudian yang kedua itu transducer ya, transducer, maaf ya guys, transducer. Jadi bagian ini merupakan bagian untuk menerjemah gelombang suara tadi menjadi sinyal listrik. Jadi yang pertama kan ada membran nih, membran menerima gelombang suara data mentah itu kan. Nah, data mentah itu kan. Lalu di dalam sini itu ada namanya transducer atau transducer ya. Itu untuk menerjemah, kayak mengonversi gelombang suara yang diterima di membran tipis ini menjadi sinyal listrik. Oke. Kemudian yang ketiga ada namanya case and grill yang merupakan bagian penutup dari mikrofon tersebut. Biasanya itu mikrofon kan, kalau teman-teman tahu kan mikrofonnya kayak mana ini? Misalnya ini kan mikrofon. Nah, ini kan mikrofon kan, pakai lipstick aja ya. Nah, mikrofonnya kayak gini kan. Nah, kayak ini merupakan case-nya, bagian luarnya. Case dan grill itu bagian kayak apa ya, bagian bulatnya gitu untuk kayak kita ngomong. Nah, itu namanya case and grill. Itu berfungsi untuk melindungi komponen inti dari mikrofon. Dan ini juga case and grill ini juga berfungsi untuk kayak menghentikan suara-suara atau kebisingan yang tidak diinginkan. Gitu. Jadi ada 3 komponen inti dari mikrofon. Yang pertama itu ada diafragma atau diaphragm, pokoknya itulah, nanti aku tulis. Dan yang kedua itu transducer, yaitu untuk mengonversi atau mentranslate gelombang suara tadi menjadi sinyal listrik. Terus yang ketiga case and grill. Oke, baik guys, sekarang kita akan masuk ke jenis yang pertama untuk mikrofon. Jadi yang pertama kita ada dynamic microphone. Pernah teman-teman lihat nggak sih mic yang sering digunakan pada saat pidato atau tidak, kayak ada acara-acara gitu kan? Nah, itu merupakan salah satu jenis yang namanya dynamic microphone. Jadi di dalam dynamic microphone ini terdapat komponen yang inti seperti yang tadi saya sudah sebutkan. Terdapat diafragma, pokoknya gitulah, membran tipis yang tadi, sama ada transducernya, terus ada kayak tempat untuk mentransmisikan seperti tadi. Oke, jadi pada dasarnya dynamic microphone ini di dalamnya itu terdapat kawat tembaga. Jadi ya, tentunya seperti begini. Ini kan membran tipisnya, membran tipis ini kan. Nah, di dalam dynamic mic itu
di dalamnya terdapat kawat tembaga yang melilit itu tadi diaphragm kayak itu diaphragma. Nah, kemudian pada saat sudah dililit kan, di pinggir sini sama yang di sininya tuh, di sini dan di sininya tuh kayak ada magnet. Jadi pada saat gelombangnya masuk nih, gelombang suara masuk nih, itu akan menggetarkan ini membran tipis nih, lalu menghasilkan sinyal listrik pada kawat yang tadi, kawat tembaga tadi, melalui magnet yang dikelilingi. Nah, pada saat suara mengenai diafragma itu, getaran tersebut mengenai kawat tembaga kan, sudah kebilang. Lalu kawat tembaga itu akan menghasilkan arus listrik, tapi melalui magnet. Jadi ini di diaphragm yang tadi, terus dililitkan sama kawatnya, terus dikelilingi lagi sama magnet. Jadi pada saat suara masuk, gelombang suara masuk, nah di sininya transducernya itu yang kawat tadi, transducer yang tadi itu kawat, lalu akan dihasilkanlah arus listrik tapi melalui magnet. Jadi pada saat masuk, terus disitulah prosesnya terjadi kayak gitu guys. Oke, baik guys, kita akan lanjut ke mikrofon berikutnya. Kan yang tadi kan sudah dibahas mengenai dynamic mikrofon, yang dimana sama aja sih seperti mikrofon, komponen inti pada mikrofon, tetapi dynamic mikrofon itu yang sering kita temui itu ditransmisikan ke apa sih namanya, amplifier enggak sih, kayak mixer atau amplifier gitu, tapi melalui kabel. Nah, untuk jenis yang kedua ini kita akan membahas mengenai mikrofon wireless. Nah, jadi mikrofon wireless ini tidak hanya menangkap suara, tapi juga mentransmisikannya, tetapi nggak pakai kabel. Pakai apa dong kak? Pakai yang namanya gelombang frekuensi radio. Jadi suara yang ditangkap melalui mic wireless, nggak pakai kabel kan, ditransmisikannya melalui gelombang radio. Jadi ini mic, terus ini speaker kan. Jadi di sini kita ngomong, terus suaranya itu ditransmisikan melalui kayak frekuensi radio ke speaker atau amplifiernya. Gitu. Teman-teman pernah lihat nggak sih apa sih namanya, speaker Bluetooth yang ada mic-nya? Nah itu kayak gitu guys, cara kerjanya seperti begitu. Untuk komponen intinya juga hampir sama seperti mic-mic pada umumnya, tapi bedanya tuh kayak ada wireless dengan dynamic microphone. Jadi bedanya di mikrofon dynamic dengan mikrofon wireless itu menggunakan transmisi yang berbeda. Jadi suara yang dihasilkan, sinyal elektrika yang dihasilkan ini akan ditransmisikan melalui kabel, sedangkan yang mikrofon wireless itu sinyal listriknya itu ditransmisikan menggunakan gelombang frekuensi radio. Jadi gitu guys, lanjut ke pembahasan mikrofon yang ketiga. Baik, masuk ke jenis yang ketiga. Di sini saya ada mikrofon kondensor. Nah, di mana mikrofon kondensor ini biasanya digunakan dalam studio pemusik. Nah, mikrofon ini digunakan untuk menangkap setiap detail kecil dari suara pemusik. Jadi memang sangat dikhususkan untuk penggunaan seperti itu ya teman-teman. Terus berbeda dengan mikrofon dynamic, mikrofon kondensor ini menggunakan diafragma yang
tipis yang ditempatkan dekat dengan pelat belakang. Jadi ketika suara yang kita ngomong atau yang kita nyanyikan ini mengenai diafragma, maka pelat belakang dengan diafragma akan berubah. Nah, jadi perubahan ini yang akan mengubah menjadi muatan sinyal listrik yang akan tersimpan di antara kedua petak belakang dengan diafragma. Nah, kemudian akan menghasilkan namanya sinyal listrik. Jadi hampir sama aja sih proses cara kerja dari mikrofon. Nah, tetapi mikrofon ini untuk menghasilkan suara yang jernih itu membutuhkan sumber daya. Nah, di mana sumber daya ini disuplai oleh daya pantong dari mixer atau interface audio yang terdapat dalam studio pemusik, studio ruangan pemusik itu. Nah, jadi dengan menggunakan sumber daya ini suara yang dihasilkan itu sangat-sangat jernih. Jadi ya memang sangat-sangat ada harga, ada kualitas gitu ya guys. Nah, jadi di sini tidak semua mikrofon yang diciptakan itu sama dalam hal menangkap suara. Nah, di situ terdapat beberapa sifat yang membedakan jenis-jenis mikrofon tadi. Yang pertama ada omnidirectional, yang dimana mikrofon ini menangkap seluruh arah suara. Jadi misalnya mic. Nah, misalnya mic itu menangkap seluruh 360 derajat suara. Jadi biasanya mic ini digunakan dalam kayak ruang diskusi atau kerja kelompok gitu. Nah, yang kedua itu ada unidirectional, yang dimana unidirectional ini mic ini hanya fokus pada area tertentu. Nah, unidirectional ini sangat bagus jika digunakan untuk menangkap suara yang hanya fokus pada titik tertentu. Oke, itu yang membedakannya. Nah, yang ketiga itu ada mikrofon kardiodik. Nah, mikrofon kardiodik ini biasanya itu menangkap suara tuh di bagian atasnya doang. Nah, bagian atas ini yang ditangkap suaranya. Bagian atas ini. Yang di bagian belakang sini dibiarin, tidak ditangkap gitu. Nah, oke. Jadi tadi sudah dibahas jenis-jenisnya, sudah dibahas sifat-sifatnya. Nah, tetapi itu belum tugas akhir dari mikrofon. Nah, jadi mikrofon hanya menangkap suara. Namun sinyal yang dihasilkan biasanya itu cukup lemah, ya kan? Sudah dijelaskan tadi juga mikrofon hanya menangkap gelombang suara dan menghasilkan sinyal listrik yang sangat sedikit sih. Nah, maka disitulah hadirlah amplifier atau mixer yang biasa sering kita kenal itu berperan sebagai untuk memperkuat sinyal yang dihasilkan oleh mikrofon tadi. Nah, jadi mixer yang amplifier itu digunakan untuk memperkuat sinyal listrik. Nah, sedangkan mixer itu digunakan untuk menggabungkan atau menyeimbangkan beberapa sinyal listrik lalu akan mengirimkannya ke speaker atau peralatan yang lainnya lah. Nah, jadi mikrofon ini telah berkembang secara bertahap, tetapi masih mengalami beberapa tantangan seperti misalnya ada mikrofon yang speknya udah bagus tapi ada beberapa yang kurang. Itu seperti kebisingan latar belakang atau kayak ada suara-suara angin. Nah, itu merupakan tantangan dari mikrofon. Jadi disitulah maka hadirlah mikrofon modern yang seringkali disertakan dengan beberapa fitur seperti peredam kebisingan atau shock mount atau pop filter untuk meminimalisir suara-suara yang tidak diinginkan di mikrofon-mikrofon modern yang sekarang.
Nah, jadi di sini dapat disimpulkan bahwa mikrofon bukan sekedar alat, tetapi mikrofon adalah gerbang menuju komunikasi. Nah, jadi ketika kita sedang bernyanyi, berbicara atau merekam podcast, nah di situ mikrofon sangat berperan penting. Nah, mungkin seperti itu saja yang dapat saya share, dapat saya bagi mengenai mikrofon. Saya harap teman-teman dapat memahaminya dengan baik dan mengetahui tentang cara kerja dan komponen-komponen yang ada di dalam mikrofon tadi. Itu aja, terima kasih banyak yang sudah menonton. Saya harap semuanya dalam keadaan sehat dan masih tetap semangat untuk belajar lebih banyak. Oke, thanks all and see you.